Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang teori belajar, yang dimana pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan 17 teori belajar. Saya Syahra Aisyah Ramadhani dengan NIM A1 M122070 selaku pemateri pertama akan menjelaskan 5 teori belajar, yang diantaranya adalah teori behavioristik, teori belajar gestalt, teori belajar sosial, teori classical conditioning, dan teori operant conditioning. Langsung saja pada teori yang pertama, yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik pertama kali ditemukan oleh dua ahli yang bernama Gagne dan Berlier, yang dimana teori ini mengemukakan bahwa seseorang dianggap telah belajar apabila telah terjadi perubahan tingkah laku pada dirinya. Teori ini juga berpendapat bahwa proses belajar dapat diartikan dengan stimulus dan respon, yang dimana stimulus ini berupa pengetahuan atau informasi yang diberikan oleh guru dan diterima oleh respon, yaitu peserta didik. Nah, teori behavioristik ini dianggap telah tercapai apabila seorang peserta didik dapat merespon dengan baik tentang materi apa yang telah disampaikan oleh gurunya. Contohnya seperti dapat menjawab pertanyaan dari gurunya, dapat mengajukan pertanyaan berdasarkan teori yang diberikan oleh gurunya, dan dapat menyimpulkan hasil belajar yang telah diselesaikan. Selanjutnya ada teori belajar gestalt. Teori belajar gestalt ini dicetuskan pertama kali oleh Max Wertheimer, yang dimana ia mengemukakan bahwa proses pembelajaran tidak hanya tentang stimulus dan respon, tetapi lebih mengedepankan tentang bagaimana cara peserta didik dapat membuat suatu kesimpulan baru dari suatu permasalahan. Nah, teori belajar gestalt ini mengharapkan bahwa peserta didik tidak terpaku pada satu pandangan saja terhadap suatu permasalahan atau informasi yang diterima. Nah, teori belajar gestalt mengharapkan peserta didik dapat menarik kesimpulan baru atau dapat berpikir lebih kritis mengenai permasalahan yang dihadapinya atau tentang informasi yang diterimanya. Nah, selanjutnya ada teori belajar sosial. Teori belajar sosial ini sendiri ditemukan atau dikemukakan pertama kali oleh Albert Banduri. Albert Banduri mengatakan bahwa seseorang belajar melalui apa yang ia baca, apa yang ia lihat, dan apa yang ia dengar. Ia bisa melihat melalui media, melalui orang di sekitarnya maupun lingkungannya. Contohnya saja, jika seseorang anak memasuki lingkungan persekolahan, tentu saja ia akan mendapatkan banyak sekali teman-teman dengan karakter dan kepribadian yang berbeda-beda. Jika seorang anak ini salah dalam memilih pergaulan dan ia memasuki lingkungan yang negatif, tentu saja seorang anak akan meniru atau mengikuti jejak teman-temannya yang negatif pula. Nah, selanjutnya ada teori classical conditioning yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov, yang dimana teori ini merupakan sebuah prosedur untuk menciptakan refleks baru dengan mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Dalam proses pembelajaran, pengajar tentu saja mengharapkan respon yang baik dari peserta didiknya. Untuk mendapatkan respon yang diinginkan, seorang pengajar tentu saja harus dapat dengan pandai dan cermat untuk membuat stimulus yang baik dengan untuk menarik perhatian peserta didiknya. Contoh saja, pada pertemuan pertama proses pembelajaran, jika seorang guru memberi kesan yang ramah dan baik, serta menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, peserta didik tentu saja akan merasa senang. Dengan perasaan senang ini, peserta didik dapat menyerap informasi atau pengetahuan dengan baik. Sebaliknya, jika guru menciptakan suasana kelas yang menegangkan, proses pembelajaran akan terasa sulit karena siswa akan merasa takut dan ilmu yang diserap akan menjadi lebih lambat diserap daripada saat perasaan lebih senang. Dan yang terakhir ada teori operant conditioning, yang dimana teori ini merupakan proses belajar bagaimana seseorang mengubah perilakunya berdasarkan konsekuensi yang diterimanya. Teori ini ditemukan oleh Skinner. Contohnya, jika seorang peserta didik datang dengan tepat waktu dan ia mendapatkan hadiah, tentu saja peserta didik lain akan berlomba-lomba untuk datang tepat waktu untuk mendapatkan hadiah. Nah, ada perbedaan antara teori classical conditioning dan teori operant conditioning. Teori classical conditioning ini merupakan respon yang terjadi secara refleks atau tidak sadar. Sedangkan teori operant conditioning ini dilakukan secara sadar oleh seseorang agar mendapatkan hal yang dia inginkan. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Saya Waudi Nurian Fazria selaku pemateri kedua
dengan NIM A1M1 22030 akan menjelaskan beberapa teori belajar, di antaranya yang pertama, teori kognitivisme. Belajar menurut teori kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Asumsi teori ini adalah bahwa setiap orang memiliki pengetahuan yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Proses belajar akan berjalan dengan baik apabila materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang. Kelebihan teori ini, siswa sebagai subjek belajar. Kemudian mengutamakan belajar dengan proses interaksi sosial, kemudian menerapkan apa yang dimiliki siswa agar siswa memiliki pengalaman mengeksplorasi kognitifnya lebih dalam. Kemudian yang keempat, memberi hadiah sebagai apresiasi dan hukuman sebagai pengingat dalam proses belajar. Yang kemudian seterusnya itu kekurangan, teori kognitif ini mendapat kritik karena lebih dekat kepada psikologi daripada teori belajar sehingga aplikasinya dalam belajar tidak mudah. Selain itu, teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, sulit dipraktekkan, khususnya di tingkat lanjut, dan beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Teori kognitivisme memiliki beberapa prinsip, diantaranya lebih mementingkan proses belajar daripada hasil. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan situasi belajarnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang kompleks. Ini prinsip ketiga. Yang keempat itu materi pembelajaran disusun dengan pola dari sederhana ke kompleks. Kemudian perlu memperhatikan perbedaan individu siswa karena sangat mempengaruhi keberhasilan siswa saat belajar. Nah, ada beberapa tokoh dan di antara tokoh-tokoh atau pakar-pakar kognitif paling tidak ada 3 yang terkenal, yaitu Piaget, Brunner, dan Ausubel. Menurut Piaget, belajar terjadi sesuai dengan pola tahap-tahap perkembangan tertentu dan umur seseorang. Brunner mengatakan belajar terjadi lebih ditentukan oleh cara seseorang mengatur pesan atau informasi, bukan ditentukan oleh umur. Proses belajar akan terjadi melalui tahapan afektif, ikonik, dan simbolik. Ini masih menurut Brunner. Kemudian menurut Ausubel, proses belajar terjadi bila seseorang mampu mengasimilasikan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru. Kemudian masuk pada teori yang kedua yang akan saya jelaskan, yaitu teori taksonomi Bloom. Teori taksonomi Bloom. Taksonomi berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu tasein yang artinya mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi berarti hierarki klasifikasi atas dasar prinsip dasar atau aturan yang digunakan Samuel Benjamin Bloom yang melakukan penelitian dan pengembangan mengenai kemampuan berpikir dalam pembelajaran. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi skill, mulai dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Tentunya untuk mencapai tujuan yang tinggi, level rendah harus dipenuhi lebih dahulu. Kemudian Bloom membagi 3 domain taksonomi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selain itu, taksonomi Bloom mengalami perubahan, yaitu yang dikemukakan oleh Bloom sendiri dan taksonomi yang telah direvisi oleh Anderson Catwalk. Adapun 3 domain yang dibagi oleh Bloom yaitu ranah pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak.
6 tingkat ranah kognitif yaitu pengetahuan atau knowledge yang dilambangkan dengan C1, pemahaman atau comprehension yang dilambangkan dengan C2, penerapan atau application yang dilambangkan dengan C3, analisa atau analisis yang dilambangkan dengan C4, sintesis atau sintesis yang dilambangkan dengan C5, evaluasi atau evaluation yang dilambangkan dengan C6. Kemudian ranah kedua yaitu ranah afektif yang mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan emosi. Misalnya nilai, perasaan, semangat, minat, dan motivasi, sikap. Kemudian 5 kategori ranah ini dirumuskan dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, yaitu yang pertama penerimaan atau receiving yang dilambangkan dengan A1, kemudian responsif atau responding yang dilambangkan dengan A2, nilai yang dianut atau value yang dilambangkan dengan A3, organisasi atau organization yang dilambangkan dengan A4, yang kelima, karakterisasi atau characterization yang dilambangkan dengan A5. Ranah ketiga, ranah psikomotorik, yaitu meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik. Keterampilan ini dapat diasah jika seseorang sering melakukannya. Kategori ranah psikomotorik dari yang paling sederhana hingga tingkat tinggi, yaitu ada 5 juga. Dengan yang pertama adalah peniruan, dilambangkan dengan P1, manipulasi dilambangkan dengan P2, ketetapan dilambangkan dengan P3, artikulasi yang dilambangkan dengan P4, yang kemudian yaitu pengalamiahan yang dilambangkan dengan P5. Kemudian ada pada tahun 1994 seorang murid Bloom yang bernama Lorin Anderson Catwalk dan para ahli kognitivisme itu merevisi taksonomi Bloom agar sesuai dengan kemajuan zaman. Dipublikasikan pada 2001 dengan nama Revisi Taksonomi Bloom. Revisi ini hanya dilakukan pada satu ranah, yaitu ranah kognitif, melalui yang pertama perubahan kata nama taksonominya taksonomi Bloom. Nama taksonominya yaitu revisi taksonomi Bloom. Kemudian revisi ini hanya dilakukan pada ranah kognitif, meliputi 1. Perubahan kata kunci dari kata benda menjadi kata kerja untuk setiap level. Yang kedua yaitu perubahan terjadi pada semua level hierarki dengan pertukaran antara level 5 dan level 6. Perubahan-perubahan tersebut yaitu di level pertama yang tadinya knowledge itu atau pengetahuan diubah menjadi remembering atau mengingat. Yang kedua itu level 2. Level 2 yaitu comprehension yang diubah menjadi understanding atau memahami. Yang ketiga, application yang diubah menjadi applying yang berarti menerapkan. Yang level 4 dari analisis menjadi analyzing yang berarti menganalisis. Level 5 yang tadinya sintesis menjadi creating atau mencipta. Level 6 atau evaluating tetap menjadi evaluating yang artinya menilai. Kemudian ini sama dengan sebelum revisi, 3 tingkatan pertama merupakan lower order thinking skill, sedangkan 3 level berikutnya itu disebut dengan higher order thinking skill. Kemudian teori yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu teori transfer belajar. Transfer belajar atau transfer learning mengandung arti pemindahan keterampilan hasil belajar dari situasi satu ke situasi lainnya. Nah, kata pemindahan keterampilan itu tidak berkonotasi hilangnya keterampilan melakukan sesuatu pada masa lalu dan digantikan dengan keterampilan baru pada masa sekarang. Oleh sebab itu, definisi yang tadi itu harus dipahami sebagai pemindahan pengaruh
atau pengaruh keterampilan melakukan sesuatu terhadap tercapainya keterampilan melakukan sesuatu yang lainnya. Nah, gitu. Apa namanya tadi? Kemudian apa sudah? Oh, sudah. Kemudian macam-macam teori transfer belajar. Yang tadi pengertian kan sudah. Lagi. Oh ya. Macam-macam teori transfer belajar itu ada yang pertama transfer positif, yaitu transfer yang berakibat baik terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Yang kedua yaitu transfer negatif, yaitu transfer yang akibatnya buruk terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Yang ketiga transfer vertikal yang akibatnya baik terhadap kegiatan belajar dalam mempelajari pengetahuan yang lebih tinggi. Kemudian yaitu transfer lateral, yaitu transfer yang berakibat baik terhadap kegiatan belajar, pengetahuan, atau keterampilan yang sederajat. Ada beberapa teori-teori dalam transfer belajar, yaitu yang pertama, teori disiplin formal. Ini mengatakan bahwa sikap, pertimbangan, ingatan, imajinasi, dan sebagainya itu dapat diperkuat melalui latihan-latihan akademis. Yang kedua, teori unsur-unsur yang identik. Transfer itu terjadi apabila dua situasi atau dua kegiatan terdapat unsur yang bersamaan atau identik, dan latihan di dalam satu situasi itu mempengaruhi perbuatan atau tingkah laku dalam situasi yang lainnya. Jadi mereka itu saling berkaitan, identik gitu situasinya. Kemudian yang ketiga, teori generalisasi merupakan revisi terhadap unsur-unsur identik. Generalisasi itu menekankan kepada kompleksitas dari apa yang dipelajari. Kemudian internalisasi dari pengertian sikap-sikap dan apresiasi dapat mempengaruhi kelakuan seseorang. Kemudian faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam transfer belajar itu ada beberapa, di antaranya proses belajar, kemudian hasil belajar, bahan atau materi dalam bidang studi, atau metode, atau prosedur, atau sikap yang dibutuhkan dalam bidang studi. Yang keempat yaitu faktor subjektif dari siswa, kemudian sikap dan usaha guru. Teori terakhir yang akan saya bahas yaitu teori belajar sosiokultural. Teori belajar sosiokultural adalah peningkatan fungsi-fungsi mental seseorang berasal dari kehidupan sosial atau kelompoknya, bukan sekedar individu itu sendiri. Nah, berangkatnya teori ini itu dari penyadaran pentingnya sebuah pendidikan yang melihat proses budaya dan pendidikan yang tidak bisa dipisahkan karena mereka itu memiliki keterikatan yang erat, di mana pendidikan dan kebudayaan itu membicarakan hal yang sama, yaitu nilai-nilai. Ada dua tokoh yang mendasari terbentuknya teori belajar revolusi sosiokultural, yaitu Piaget yang berpendapat bahwa belajar ditentukan karena adanya karsa atau kemampuan individu, artinya pengetahuan berasal dari individu siswa yang berinteraksi dengan teman sebaya dibanding orang dewasa. Penentu utama terjadinya belajar adalah siswa dan lingkungan sosial adalah faktor sekunder. Kemudian menurut Piaget lagi, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik. Proses genetik yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dalam bentuk perkembangan sistem saraf. Kemudian Vygotsky. Menurut Vygotsky, perkembangan kognitif seorang anak dapat terjadi melalui kolaborasi antara anggota dari satu generasi keluarga dengan yang lainnya. Nah, perkembangan anak akan terjadi dalam budaya yang terus berkembang sepanjang hidupnya dengan kolaborasi dengan orang lain. Kemudian dari perspektif ini, para penganut aliran sosiokultural berpendapat bahwa sangatlah tidak mungkin menilai seseorang tanpa mempertimbangkan orang-orang penting di lingkungannya. Kemudian menurut Vygotsky, teori belajar sosiokultural ini menekankan bahwa perubahan kognitif itu hanya terjadi bila konsepsi-konsepsi yang telah dipahami diolah melalui suatu proses ketidakseimbangan dalam upaya memakai informasi-informasi baru. Teori ini memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan tentunya.
Kelebihannya yang pertama itu anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimalnya. Yang kedua, pembelajaran itu perlu dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensial daripada tingkat perkembangan aktual. Ya, dari aktual. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya daripada kemampuan intramental. Yang keempat, anak diberi kesempatan yang luas untuk mengintegrasi pengetahuan deklaratif yang telah dia pelajari dengan pengetahuan prosedural yang dilakukan untuk tugas-tugas atau pemecahan masalah. Adapun kekurangan dari teori ini yaitu teori ini hanya terbatas pada perilaku yang tampak, proses-proses belajar yang kurang tampak seperti pembentukan konsep, kemudian belajar dari berbagai sumber lain, pemecahan masalah, kemampuan berpikir itu sulit diamati secara langsung. Oleh karena itu diteliti oleh para teoriwan perilaku. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sarmel dengan NIM A1M1221005. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar kontivismen. Teori belajar kontivismen adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari suatu yang telah dipelajari. Kegiatan membangun konstruktif dapat memacu siswa untuk selalu aktif sehingga kecerdasan akan turun meningkat. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan teori belajar kontivismen yang memberikan pengertian bahwa teori belajar kontivismen adalah tindakan menciptakan suatu makna daripada yang sudah dipelajari seseorang. Si Maski mengatakan bahwa teori belajar kontivismen merupakan aktivitas yang aktif ketika siswa melatih sendiri pengetahuannya, mencari tahu apa yang sudah dipelajari, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide baru dengan kerangka berpikir sendiri. Tujuan teori kontivismen yang pertama, untuk meningkatkan siswa dan memahami isi materi pembelajaran. Yang kedua, untuk mengasah kemampuan siswa untuk selalu bertanya dan mencari solusi apa yang pertanyaannya. Yang ketiga, untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu konsep secara komprehensif. Yang keempat, untuk mendorong siswa menjadi pemikir. Baik, selanjutnya materi pengertian teori sibernetik. Teori sibernetik merupakan salah satu teori belajar yang menyatukan antara teori dan praktik seperti pada laboratorium komputasi. Teori belajar sibernetik adalah teori belajar yang menganggap bahwa komputasi tidak hanya dapat digunakan untuk mengolah data, membuat database, presentase, dan alat komunikasi, tetapi dapat juga digunakan sebagai suatu alat untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik untuk menciptakan dan membangun pengetahuan peserta didik. Kelebihan pembelajaran sibernetik. Yang pertama, cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang kedua, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Yang ketiga, kapabilitas pembelajaran dapat disajikan lebih lengkap. Keempat, adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, adanya transfer pembelajaran pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Yang keenam, kontrol pembelajaran memungkinkan pembelajaran sesuai dengan irama masing-masing individu. Yang ketujuh, kebalikan informasi memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat untuk kerja yang telah disampaikan dibandingkan dengan ujung kerja yang diharapkan. Selanjutnya, pengertian teori kecerdasan majemuk.
Menurut Thomas Angrohong menyebutkan bahwa setiap anak dilahirkan ke dunia dengan membawa potensi yang memungkinkan mereka menjadi cerdas. Dengan berbagai sifat natural anak, maka tugas yang dimiliki orang tua dan lingkungan sekitar mendasari kecerdasan agar terus bertahan dan berkembang hingga dewasa. Sifat natural yang dimaksud Thomas Angrohong mengatakan rasa ingin tahu, daya eksplorasi, stabilitas, spontanitas, dan fleksibilitas. Tips-tips meningkatkan kecerdasan majemuk pada anak. Yang pertama, tahu hal-hal yang disukai anak. Langkah awal, coba untuk rutin menghabiskan waktu bersama anak. Kemudian rasakan serta lihat hal seperti apa yang saja anak sukai maupun tidak sukai dan kemampuan unik yang dimiliki oleh anak. Yang kedua, fokuslah pada kelebihan yang dimiliki oleh anak. Dengan adanya ini, orang tua harus fokus pada kelebihan yang dimiliki anak. Orang tua terus harus membantu anak dalam mengasah kelebihan itu. Berikan stimulasi yang tepat. Yang ketiga, dengarkan pendapat serta keinginan anak. Dengan mendengarkan pendapat anak bukan hanya akan membuat anak merasa dihargai, tetapi juga bisa mengasah kecerdasan majemuk yang dimiliki pada anak. Hal seperti ini juga sangat baik untuk merangsang kecerdasan berbahasa verbal pada anak. Yang keempat, jangan dipaksa. Anak sering kali dipaksa dan diberi beban harus sudah bisa membaca dan berhitung sedini mungkin dengan tekanan dan ekspektasi berlebih. Seperti ini, tentunya kecerdasan majemuk anak justru sulit diraih. Yang perlu diingat dalam mengoptimalkan kecerdasan majemuk pada anak harus dilakukan dengan seru dan penuh kebahagiaan, bukan dengan tekanan. Yang keempat, pengertian teori Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang pendidik terkemuka di Indonesia yang dikenal sebagai tokoh perintis pendidikan nasional. Teori-teori ini komponen pendidikan yang dikembangkan oleh Hajar Dewantara sangat berpengaruh dalam perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Nah, kelebihan teori Ki Hajar Dewantara yang pertama, pendidikan berpusat pada siswa. Salah satu keunggulan utama teori Ki Hajar Dewantara adalah pendekatan yang berpusat pada siswa. Hal ini berarti pendidikan lebih menyesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan potensi masing-masing siswa. Yang kedua, perkembangan karakter. Teori ini meningkatkan penting perkembangan karakter, moral, dan etika dalam pendidikan. Ini membantu siswa menjadi individu yang lebih baik secara keseluruhan, bukan hanya dalam pengetahuan. Yang ketiga, budaya lokal. Ki Hajar Dewantara sangat mendukung penggunaan bahasa ibu budaya lokal dalam pendidikan. Ini membantu melestarikan dan menghormati keanekaragaman budaya Indonesia. Yang keempat, pembebasan dan kesejahteraan. Teori ini mengidapkan gagasan pendidikan sebagai sarana pembebasan dan upaya untuk menciptakan kesejahteraan peluang pendidikan bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Ferianti, pemateri keempat dengan NIM A1M1222107. Teori yang akan saya bawakan yaitu teori humanisme. Teori humanisme adalah paham yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia dalam segala hal. Artinya, setiap orang harus memperlakukan sesama manusia dengan baik tanpa melihat ras, suku, agama, maupun profesinya. Ada banyak hal sederhana yang bisa dilakukan untuk mengamalkannya sebagai bentuk memanusiakan manusia, yaitu yang pertama, saling menghormati dan menghargai. Seperti yang dijelaskan, nilai utama dalam konsep memanusiakan manusia pada dasarnya adalah menghormati dan menghargai sesama tanpa memandang perbedaan yang ada, suku,
ras, status sosial, agama, warna kulit bukanlah hal yang penting. Seseorang harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam bersikap kepada yang lain. Yang kedua, menolong orang yang sedang kesusahan. Membantu orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan tanpa pamrih juga menjadi salah satu contoh sikap memanusiakan manusia yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ikut memberikan donasi untuk warga yang terkena banjir, menyelamatkan orang yang sedang terjatuh di jalanan, memberi makan fakir miskin, dan sebagainya. Yang ketiga, tidak semena-mena terhadap orang lain. Seseorang tidak boleh bertindak semaunya terhadap orang lain. Mereka juga tidak boleh menganggap remeh dan sepele kepada orang lain hanya karena memiliki ras, agama, ataupun status sosial yang berbeda dengannya. Sebagai contoh, seseorang tidak boleh memperlakukan asisten rumah tangganya dengan semena-mena hanya karena merasa memiliki status sosial yang lebih tinggi. Ingatlah bahwa asisten rumah tangga juga manusia yang memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya. Yang keempat, berteman dengan siapa saja. Memanusiakan manusia bisa diwujudkan dalam lingkup terkecil, misalnya lingkungan pertemanan. Jalinlah pertemanan dengan siapapun tanpa melihat latar belakang keluarga mereka, sebab pada dasarnya semua orang memiliki nilai dan kedudukan yang sama sebagai manusia. Yang kedua, teori deskriptif dan perspektif. Teori belajar deskriptif adalah teori yang menjelaskan tujuan dari proses belajar, sedangkan teori pembelajaran preskriptif adalah teori yang mengutamakan tujuan optimal dari metode pembelajaran. Teori belajar deskriptif diantaranya yaitu 1. Mengutamakan hasil belajar sebagai variabel yang dihubungkan dalam teori belajar. Yang kedua, menghubungkan psikologi siswa dengan kegiatan belajar. Yang ketiga, materinya terkonsep sehingga siswa mudah memahaminya. Yang keempat, sistemnya jelas dan mudah dipahami. Yang kelima, teori belajar sesuai kemampuan anak. Teori-teori pembelajaran preskriptif diantaranya yang pertama, menggunakan metode pembelajaran dalam mencapai tujuan belajar. Yang kedua, menghubungkan psikologi siswa dengan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, memberikan motivasi kepada siswa untuk giat belajar. Yang ketiga, strategi pembelajaran afektif atau SPA adalah suatu metode pembelajaran proses pembelajaran yang menekankan pada nilai baik dan tidak baik, dan sikap sopan dan tidak sopan, yang diukur oleh karena itu menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam. Strategi ini yang bukan hanya bertujuan untuk mencapai pendidikan kognitif saja, akan tetapi juga bertujuan untuk mencapai dimensi yang lainnya, yaitu sikap dan bertindak. Bertolak dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran efektif adalah proses penamaan nilai-nilai yang positif pada peserta didik. Teori Kiai Haji Ahmad Dahlan. Teori belajar dan pembelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan dilatar belakangi sejarah kehidupannya di masa itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional yang mampu membangkitkan kesadaran bangsa ini melalui pembaruan Islam dan pendidikan terbentuk karena pada masa itu perjuangan. Dahlan gigih membina angkatan muda untuk turut bersama-sama meneruskan dan melangsungkan cita-citanya membangun dan memajukan bangsa ini dengan membangkitkan kesadaran akan ketertindasan dan ketertinggalannya. Selain itu, Ahmad Dahlan dikenal sebagai kiai, juga dikenal sebagai wirausahawan batik, guru atau pendidik, tokoh organisasi yang syarat dengan pengalaman. Ahmad Dahlan wafat tanggal 21 Februari 1923 dan dimakamkan di pemakaman Karangkajen, Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan dididik dalam lingkungan pesantren sejak kecil yang mengajarkan
pengetahuan agama dan bahasa Arab. Ia menunaikan ibadah haji ketika berusia 15 tahun tahun 1983, lalu dilanjutkan dengan menuntut ilmu agama dan bahasa Arab di Mekah selama 5 tahun pada tahun 1902 sampai 1904. Ia menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya yang dilanjutkan dengan memperdalam ilmu agama pada beberapa guru di Mekah. Itulah hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.